Perilaku seks yang tidak aman memiliki banyak resiko, apalagi kalau dilakukan di usia remaja. Resiko biologis adalah resiko yang terjadi pada tubuh kita. Salah satu resiko biologis adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan di usia remaja berbahaya karena tubuh kita belum sepenuhnya siap untuk menanggung beban kehamilan. Panggul belum berkembang dengan sempurna, sehingga saat melahirkan, tubuh bayi kemungkinan akan sulit melewati daerah panggul. Akibatnya, bisa terjadi komplikasi yang menyebabkan pendarahan dan infeksi, dan bahkan bisa berujung pada kematian. Banyak remaja yang mengalami kehamilan tidak direncanakan memilih untuk melakukan aborsi karena tidak siap merawat anak. Namun, karena takut diketahui oleh orang tua atau lingkungan, mereka memilih melakukan tindakan aborsi yang tidak aman. Aborsi tidak aman yang dilakukan sendiri atau dilakukan dengan bantuan dukun dan tenaga kesehatan lain di luar medis bisa menyebabkan infeksi kelamin atau bahkan kematian. Jika mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, segeralah konsultasikan dengan dokter atau konselor. Selain kehamilan yang tidak direncanakan, resiko lain dari perilaku seks yang tidak aman adalah infeksi menular seksual atau biasa disebut IMS. IMS bisa didapatkan karena melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah memiliki infeksi tersebut. Ada banyak jenis infeksi menular seksual seperti herpes, gonore, sifilis, chlamydia, kutil kelamin, dan HIV/AIDS. Gejalanya bisa muncul di berbagai tempat di tubuh seperti mulut, tangan, kaki, kelamin, dan sebagainya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena melemahnya sistem kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh HIV. Selain melalui hubungan seksual yang tidak aman, HIV juga ditularkan melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, atau dari ibu yang terinfeksi HIV/AIDS kepada bayinya. Orang yang terkena HIV/AIDS akan lebih rentan terkena penyakit dan lebih sulit sembuh. Namun, terapi medis dapat dilakukan untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Dengan terapi ini, orang dengan HIV/AIDS dapat hidup dengan cukup sehat dan produktif. Kita bisa mengidentifikasi adanya infeksi menular seksual dengan memperhatikan tanda-tanda umum ini. Tapi, kadang seseorang bisa memiliki IMS tanpa menunjukkan gejalanya. Seseorang yang terkena IMS harus segera memeriksakan diri ke dokter. Jika tidak ditangani, IMS bisa menyebabkan gangguan syaraf, penularan infeksi kepada bayi dalam kandungan ketika hamil, penularan pada orang lain atau pasangan, kerusakan alat reproduksi yang dapat mengakibatkan mandul, dan kematian. Resiko biologis bisa dikurangi dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Tapi, satu-satunya cara untuk benar-benar aman adalah dengan menghindari aktivitas seksual. Perilaku seks yang tidak aman juga memiliki resiko yang mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Melakukan hubungan seks di luar nikah dapat membuat orang merasa berdosa dan malu sampai menimbulkan rasa tidak percaya diri atau merasa tidak berharga. Masa remaja adalah masa di mana kita bermain dan bergaul bersama teman-teman. Jika melakukan hubungan seks yang tidak aman dan berujung pada kehamilan, mungkin kita terpaksa menjadi orang tua di usia dini yang harus bertanggung jawab membesarkan seorang anak. Membesarkan anak adalah tantangan yang berat. Kita akan banyak mengorbankan waktu untuk mengurus anak, di mana biasanya kita bermain dan belajar. Ini bisa menyebabkan stres dan tidak bahagia. Selain dua resiko di atas, seringkali perilaku seks yang tidak aman mempunyai resiko sosial. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Baik remaja maupun keluarganya mungkin akan dipandang buruk oleh lingkungannya. Akibatnya mereka akan merasa malu karena menjadi bahan perbincangan dan cemoohan dari lingkungan, sehingga akhirnya merasa terkucil dan bahkan sampai pindah ke daerah lain.
Nah, sekarang kalian sudah tahu resiko dari perilaku seks yang tidak aman. Kesenangan sesaat harus dibayar mahal dengan mengorbankan cita-cita dan masa depan. Karena itu, sebaiknya hindarilah. Ingat, menjaga diri dimulai dari diri kita sendiri.